Ini adalah bagian dari laptop ya. Bagi yang laptopnya sudah berusia pakai mungkin di atas 5 tahun, ya silakan antisipasi dengan berbagai keadaan ya. Bisa dikategorikan laptop yang saya gunakan itu terawat dengan baik. Itu komentar dari si petugasnya karena bisa dikatakan memiliki barang dengan yang terawat baik. Kinerjanya juga tidak seperti laptop-laptop yang masuk ke service center yang mungkin keadaannya sudah parah ya, mungkin lebih baik ganti saja atau beli yang baru. Nah, salah satu yang terjadi di saya adalah keyboard ini mungkin harus ditekan keras berulang kali untuk menekan sesuatu ya, tidak semua function ya, mungkin huruf Z-nya ini suka sakit ya, sehingga bagian kiri ini jadi agak gimana ya, saya bilang akhirnya saya kadang-kadang harus pakai keyboard eksternal. Nah, jadi si petugas dari service center itu menawarkan ya. Jadi kalau saran saya secara pribadi, ketika Anda punya laptop dengan kondisi mungkin Anda ingin melakukan regenerasi lah ya terhadap spare partnya, datanglah ke service center. Kenapa harus ke service center? Pengalaman sebelumnya pernah mengganti keyboard, hanya bagian keyboard saja ya, keyboard saja di sana. Ternyata begitu dipasang memang sih oke ya, bisa dikatakan ya mungkin toko biasa lah yang dia katakan itu copotan dari laptop mana, original dan kawan-kawan. Beda harganya jauh. Beda harganya mungkin saat di tahun itu sekitar 250.000, tapi ketika dipakai sekian lama itu apa ya, tekanan kesininya tuh tidak seperti ya baru lah ya kita katakan. Nah, jadi mungkin pengetahuan saya yang kurang dan akhirnya saya kembalikan ke service center. Ketika datang ke sana, petugasnya memberitahu bahwa ada dua jenis yang bisa Anda beli. Yang pertama adalah hanya mengganti keyboardnya semata, yang satunya adalah mengganti satu blok seperti ini. Ya kalau yang ini mah apa sih bagian touchpadnya nih enggak ya, dibilang. Nah, terus saya katakan apa bedanya? Dia katakan sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi pas saya tanya harga, memang beda harganya 2 kali lipat lah, saya katakan. Jadi tergantung apa ya, merek laptop atau di tahun laptop tersebut ya. Ini seingat saya satu blok ini di harga 950. Kalau ininya saja tuh 4,5 atau 500.000 ya, saya lupa. Nah, dikatakan hampir 2 kali lipatnya. Jadi dikembalikan ke personal masing-masing jika Anda hanya ingin ganti satu blok atau hanya keyboardnya saja. Nah, kalau saya sarankan adalah ganti satu kalau saya lebih baik mengganti satu blok karena berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya, saya bilang, dan sekalian meregenerasi aja lah bagian dari body ini sekalian, saya bilang ya, kebetulan punya rezeki. Dan saya minta stikernya dicopot kembali ya, malu juga kalau laptop nggak ada stiker-stikernya ya, segala macam di sini. Dan ternyata saat diperbaiki itu ya sempat nginep karena mungkin saya datangnya terlambat. Jadi kalau Anda datang ke service center, ini tuh sebenarnya nggak perlu diinapkan ya. Jadi mungkin Anda datang maksimal di jam 3 sore. Tapi ternyata di jam 3 sore itu kemungkinan bisa terjadi trouble yang lain sehingga laptop kemungkinan tuh nginap. Jadi kalau mau datang, mungkin kalau dia ada di apa sih namanya jam kerja jam 10 karena kita kan pandemi ya, tutup di jam 8 malam. Nah, bisa Anda akses itu di, kalau di Karawang tuh apa ya, mall ya, Miracle Computer lah ya, di lantai 2 depannya, aduh siapa lupa, Carrefour ya kalau nggak salah ya itu. Nah, jadi bisa dikatakan saat mengganti ke ini sebenarnya waktunya cukup singkat ya. Kalau misalnya kita taruh jam 3, mungkin jam 8, maksimal jam 8 tuh bisa diambil jam 8 malam. Ternyata saat dipasang itu speaker saya tuh sember. Sember tuh bahasanya apa ya? Blablabla begitulah ya. Ternyata teknisinya sedang pulang, yang teknisi itu dan teknisi penggantinya tidak mengetahui kenapa ini terjadi, sehingga akhirnya ketika ya udah berganti minggu kemudian ternyata speaker itu kendor. Jadi sekarang itu posisinya ya speakernya ya kembali optimal lah seperti semula sebelum masuk. Nah, itu yang bisa dikatakan kalau di service center itu dia tanggung jawab dengan keadaan apapun ya, kita katakan. Dan barang seperti ini tidak langsung ada ya, inden ya kita bilang. Jadi Anda harus menunggu, dan selama Anda menunggu itu misalkan barang sudah datang, itu bisa DP sekitar 30% sebagai tanda jadi. Dan ketika
Maksudnya kita order, barangnya memang ready. Jadi saat order itu tidak bisa langsung ya. Jadi kalau Anda telepon Asus Center, Anda tidak bisa langsung beli di Asus Center. Jadi Anda harus mengcalling lewat service center terdekat di daerah Anda dan petugas tersebut yang mengorder ke Asus Center. Nah, setelah di order, ternyata barang itu ready dan ada harganya sekian, Anda harus melakukan DP 30% sebagai tanda jadinya. Nah, selama itu pula inden itu berlangsung ya, inden itu sampai barang itu sampai ke kita. Ya, kalau yang ini lumayan 1 minggu lebih lah ya, 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Nah, ketika barang sudah datang, laptop Anda ditinggalkan, tinggal lihat waktu prosesnya. Jadi saran saya kalau Anda nggak pengen laptopnya ditinggal, tapi petugasnya oke ya, aman, tidak akan terjadi data segala macam, Anda bisa datang pagi-pagi dan berharap selesai di sore hari. Dan apabila kerusakan yang lain ya, si petugas pasti memberitahu apakah Anda harus membackup data atau tidak, seperti itu. Dan pastikan laptop Anda tidak terkunci, karena mungkin dia butuh masuk ke dalam komputer Anda untuk mengecek software dan kawan-kawan yang lainnya ya. Jadi bisa dikatakan ada 2 option yang mungkin untuk mengganti keyboard, hanya keyboard semata maupun 1 blok. Jadi dikembalikan lagi ke personal masing-masing ingin melakukan yang seperti apa dengan kondisi keuangan seperti apa. Itu aja dari saya tentang sharing perbaikan laptop. Kenapa saya merasa laptop ini masih bagus dengan kemampuan dia dan hanya butuh diregenerasi untuk beberapa partnya. Memang jauh lebih ya bisa dikatakan lumayan ya masuk ke kantongnya. Tapi kalau dihitung dengan usia pakai, bisa dikatakan itu lebih simple ya. Misalkan saya pakai laptop ini 6 tahun, ternyata total perbaikannya itu ada 3 juta, berarti 1 tahunnya 3 bagi itu ya 500.000. Jadi 1 tahunnya itu saya mungkin harus menabung 500.000 untuk perbaikan, karena tidak hanya ini ya, saya memperbaiki baterai, charger, adaptor, lebih tepatnya adaptor untuk perbaikan yang ada di laptop saya. Oke, itu aja sharing dari saya. Semoga laptop yang Anda punya itu tahan lama. Jadi lindungi benda-benda kesayangan pekerjaan Anda, karena merekalah yang membuat kita bisa sampai detik ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya. Bye bye. Oke, ini tambahan ya. Ini adalah adaptor saya sebelumnya. Jadi kerusakannya itu ternyata saya cek di sini, tapi sebenarnya ketika digunakan itu ada di kepala ini. Jadi kalau ini diputer-puter lah ya, langsung nggak ngecas lagi. Jadi kayak mulai melemah, bisa dikatakan. Nah, mungkin kalau di banyak toko online lah ya, banyak jualan yang harganya lumayan miring sekali. Ya silakan aja, itu mah masalah pilihan dari seseorang ya. Kalau saya ini barang yang barunya ya. Jadi memang begitu saya cek di di online shop itu badan ininya agak berbeda. Ya. Memang jauh lebih mahal, jauh banget, 4 kali lipatnya ya. Tapi sebenarnya mengapa saya lakukan ini? Sebenarnya bermula dari kejadian waktu laptop sebelumnya. Jadi laptop sebelumnya itu baterainya itu, bukan baterainya, lebih tepatnya adaptornya hancur karena mungkin kena spanning ya, dari listrik jegrek gitu. Dan saya beli yang ya itu ya di toko-toko online seperti itu, yang memang dia katakan original. Gak taunya laptopnya jadi dead karena langsung nyerang seperti itu. Bisa dikatakan adaptornya kayak bypass ya langsung ke laptopnya. Jadi malah yang rusak laptopnya ya sekarang, jadi tidak bisa dihidupkan kembali. Nah itu dia. Jadi ini hanya sekedar saran dari saya, kalau mau barangnya lebih awet dan kawan-kawan memang penggunaannya mau lebih lama dengan laptop Anda, ya sebaiknya diregenerasi dengan produk yang terlisensi oleh produk tersebut. Oke, ini tambahannya ya. Terima kasih.